Baiklah, selamat datang di episode ke-15 untuk 0044 Weekly Vlog. Masih dilakukan dari rumah. Dan kelihatannya episode ini juga akan banyak mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lo. Intinya sih pengen tetap punya value dari 0044 Weekly Vlog. Palingan selain lo ngeliatin gue ngejawabin pertanyaan lo, mungkin lo akan ngeliat rekaman-rekaman Zoom meeting untuk ngasih tahu lo aja bahwa produktivitas sih tidak surut ya sebagai seorang yang megang perusahaan, karena meeting jalan terus, keputusan terus diambil, dan masih punya rencana-rencana besar ke depan. Dan sebagai seorang entertainer juga guanya masih berkarya terus, masih menciptakan sesuatu. Paling itu aja sih yang lo akan lihat. Tapi gue akan coba jawabin pertanyaan-pertanyaan lo yang sudah dikumpulkan oleh Borneo Ferrando. Silakan. Pertanyaan pertama di episode ini, apa pendapat Mas Panji tentang pembelajaran daring saat ini? Pembelajaran daring saat ini adalah sebuah perubahan dalam cara pendidikan dilakukan, yang udah dinanti-nanti dari kapan tahu. Memang pandemi ini akhirnya mempercepat, tapi harus disadari ini belum format finalnya, bahkan belum format yang seharusnya. Pendidikan daring ini sama seperti event live streaming. Orang masih bikin event live streaming dengan sekadar memindahkan teknis bikin event off air ke streaming gitu, tidak memanfaatkan fitur-fitur dari internet gitu. Cuman mindahin acara aja, cuman streaming doang. Nah sekarang edukasi masih seperti itu. Tentu bagus karena kita nggak bisa maksain edukasi untuk jalan di situasi seperti ini. Tapi masih membingungkan. Sekolah anak gue syukurnya ada aja setiap term yang berubah. Ada adaptasi, makin lama makin baik. Dan anak-anak gue juga makin bisa beradaptasi, tapi belum memanfaatkan 100% kekuatan internet. Gue curiga di kedepannya nanti, dan mungkin ini nggak akan terjadi dalam 1-2 tahun, tapi di kedepannya nanti sekolah daring itu akan memanfaatkan AI. Sekarang sama sekali nggak pakai artificial intelligence, masih human intelligence, nilai dimasukin, nilai dikumpulin, nilai di-assess, dan segala macamnya. Sementara waktu itu gue pernah ngobrol sama Iman Usman. Nah itu dia, gue ngobrol sama Iman Usman soal pembelajaran daring. Dia bilang harusnya tuh kalau pembelajarannya di internet, anak ketika menjawab pertanyaan, artificial intelligence bisa ngeraba dari sejumlah jawaban yang diberikannya anak, bahwa anak ini ternyata tidak paham di satu buah aspek. Lalu sebelum masuk ke subjek berikutnya atau pertanyaan berikutnya, dikasih pertanyaan lain gitu. Itu tuh pemanfaatan AI. Dan itu adalah edukasi daring yang benar. Nah, tapi kan tidak semua sekolah siap untuk bikin aplikasi. Menurut gue sih kedepannya nanti kalau sekolah-sekolah mau berubah, emang harus bikin teknologinya masing-masing. Tapi fakta bahwa kita udah mulai gerak ke sana, itu menurut gue bagus sekali. Karena waktu itu gue pernah bikin video YouTube juga. Gue datang ke SMP gue. Gue di SMP itu dari tahun 91 sampai 93. Pas gue kemarin tahun 2020-an awal ke sana, sekolahnya nggak berubah sama sekali. Dari 93 sampai 2020. Bentuk sekolahnya nggak berubah sama sekali. Ada yang salah. Kalau semua udah berubah, edukasi, hiburan udah berubah, dan sekolah tidak berubah, berarti ada yang salah. Jadi bahwa dia berubah jadi daring, itu perubahan yang dinanti-nanti, tapi belum format finalnya. Masih ngeraba, masih mencoba untuk cari tahu. Masih bentuknya P3K. Masih mengobati ketimbang mengubah gaya hidup gitu, supaya nggak sakit. Nah, jadi kita tunggu aja perubahannya ke depan seperti apa. Oke, lanjut Mas Panji. Silakan. Pesan, ini pertanyaan berikutnya, bukan pertanyaan sih, lebih ke minta dikasih wejangan. Pesan untuk anak muda yang kerjanya cuma rebahan. Pesan untuk anak muda yang kerjanya cuma rebahan. Ya berarti belum ada keresahan, belum ada kebutuhan. Nggak apa-apa. Kalau lu mau rebah aja. Nanti pasti lu nggak rebah ketika lu udah mulai ngerasa resah. Resah dari sisi apa? Banyak.
Lapar aja, orang kalau misalnya rebahan terus lapar kan. Kalau lapar kan dia mesti gerak. Kalau gerak dia mesti cari makan. Kalau makanan gak tersedia dia mesti nyari. Kalau dia nggak bisa dapat dia mesti beli. Kalau dia mau beli dia mesti punya uang. Kalau dia mau punya uang berarti dia nggak bisa rebahan lagi. Yang mau gue sampaikan adalah jangan terlalu menganggap rendah kaum rebahan. Banyak kan di Indonesia suka kayak gitu, kaum rebahan. Ya nggak apa-apa. Ya dia rebah karena emang dia pengen. Nanti kalau dia butuh untuk nggak rebah juga, dia nggak akan rebahan. Itu human instinct. Nggak akan ada orang bisa rebahan. Semalas-malasnya hewan kan, babi sering diasosiasikan sebagai hewan yang malas. Kalau dia mau makan juga dia gerak gitu. Jadi kaum rebahan ya rebahan aja nggak apa-apa. Karena kaum rebahan nggak mesti nunggu siapa-siapa untuk memaksa dia bergerak. Nanti kebutuhan akan mendesak dia untuk bergerak. Dan ketika itu tiba, ya udah bergeraklah. Kalau ternyata udah terlambat untuk dia bergerak, ya dia tahu konsekuensinya sendiri. Tapi ya kaum rebahan masih akan rebahan aja sampai akhirnya keadaan memaksa dia untuk bergerak gitu. Berarti tidak. Tapi ini jangan sampai jadi divalidasi juga ya Mas sama orang-orang yang emang males. Iya nggak sih? Ya tapi semalas-malasnya orang pasti akan ada geraknya juga. Lu punya nggak ada orang yang males banget ngerjain tugas, akhirnya memutuskan untuk nyontek mulu. Nah, usahanya dia untuk nyontek itu adalah sebuah pergerakan dari rebahan. Orang rebahan pasti akhirnya gerak. Geraknya seperti apa? Ya itu terserah setiap orang. Di satu sisi kita bilang, lo kok nggak ada usahanya banget. Minta contekan juga usaha versinya dia. Ada resikonya nggak? Ada. Ketika yang diminta untuk ngasih contekan nggak mau ngasih, ya dia mesti usaha sendiri. Tapi ya semua orang malas juga pasti ada usahanya dengan skalanya masing-masing. Bahkan ada yang, siapa ya, kayaknya kita bisa Google. Tapi ada yang bilang bahwa sebenarnya inovasi itu rata-rata datang dari orang yang malas. Bahkan ada banyak perusahaan, siapa ya, udah gue lupa nih siapa nih, yang bilang bahwa gue kalau ngelihat orang malas, gue suka pengen nge-hire orang ini. Karena orang ini akan selalu nyari cara paling efisien untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena dia malas. Dia nggak mau ribet. Intinya adalah, orang malas itu biasanya selalu nyari jalan paling efisien untuk melakukan usahanya dia. Karena dia malas. Nah, jadi malas juga ada value-nya. Jadi, kalau dianggap jangan sampai ngevalidasi ya. Ngevalidasi juga nggak apa-apa. Bebas aja, don't judge anybody, don't judge everybody. By your own standpoint gitu. Kalau dia mau rebahan, ya rebahan aja. I see. Ya, make sense. Dan gak ada yang salah berarti? Nggak ada, semua tuh pilihan. Asal ini aja, asal konsekuen sama pilihannya masing-masing. Menurut Mas Panji, iklim politik kita sedang tidak baik-baik saja kah? Dan spill opini prediksi buat 2024, thanks, terus pakai emot. Kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Relatif ya, lu ngeliat dari kacamata apa. Kalau lu bandingin sama Orba, sekarang jauh lebih baik. Tapi kalau lu ngebandingin Indonesia dengan bagaimana seharusnya Indonesia sedang berjalan, emang agak mengkhawatirkan. Presidential threshold itu isu yang kurang banyak didiskusikan menurut gue. Kurang banyak diobrolin. Presidential threshold yang sekarang tuh membuat kecil sekali peluang adanya poros ketiga, adanya pilihan, dan akhirnya yang akan punya peluang untuk berkuasa ya jatuhnya di orang-orang yang itu lagi. Dan ini menurut gue kurang sehat gitu untuk demokrasi kita gitu. Pak Jokowi aja bisa menjabat karena tidak ada threshold tersebut. Nah, sekarang ketika beliau menjabat, threshold diadakan untuk melindungi kepentingan pemerintahannya, kalau nggak mau disebut pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi emang secara kualitas demokrasi emang lagi kurang baik. Tapi yang orang selalu lupa adalah bahwa Indonesia tuh bukan barang final. Indonesia tuh sesuatu yang hidup terus hari demi hari gitu.
Kita tuh kadang-kadang bereaksi sama Indonesia seakan-akan besok bubar gitu. Indonesia masih akan ada untuk selamanya, tenang aja dulu. Indonesia adalah hasil dari keputusan-keputusan yang secara kolektif dilakukan oleh sebuah bangsa. Ya udah, kalau misalkan lagi jelek hari ini, ke depannya nanti bikin keputusan-keputusan lebih baik untuk membuat arahnya lebih baik lagi gitu. Nah, terkait keputusan-keputusan di masa depan, apa yang akan terjadi di 2024, calon-calon sih udah ada bayangan ya. Gue udah bisa asumsikan Anies akan maju, Prabowo Puan akan maju. Kita nggak tahu apakah Ganjar akan maju atau tidak. Kalaupun maju berarti nggak bisa dari PDIP. Kalau dengan asumsinya kayaknya sih emang tetap Puan deh. Tetap Puan yang akan maju. Terus Sandiaga Uno kelihatannya lagi menjaga relevansinya. Jadi kita lihat apakah akan ada yang ngangkut lagi. Kemudian Kang Emil very likable, punya peluang. Ini masalah siapa yang ngangkut aja nih sekarang. Terus nggak tahu, Gatot Nurmantio tuh sempat muncul namanya sebagai pilihan, tapi sekarang kayaknya nggak terlalu banyak berpendapat. Jadi gue nggak tahu kira-kira bakal seperti apa, tapi gue rasa itu beberapa pilihan yang akan ada di depan nanti. Gitu. Langsung ke berikutnya, Mas. Mau titip pertanyaan, gimana cara Mas Panji menjadi ayah yang selalu support semua anak-anaknya? Enggak, gue nggak selalu support semua anak-anaknya. Anak gue mau jadi ninja, gue larang. Sebenarnya sih kuncinya adalah moderasi. Moderasi itu artinya kemampuan untuk kita mengawasi, memantau, dan menjaga kadar dari apa yang anak kita serap. Pertama-tama, gue juga tumbuh besar di keluarga yang gak ngelarang gue jadi apa-apa. Bokap gue karateka dan insinyur listrik. Bokap gue gak ngarepin gue jadi atlet dan gak ngarepin gue jadi pinter dalam matematika. Nyokap gue orang perbankan, gue juga gak diharusin masuk bank gitu. Keluarga gue gak ada yang berkesenian, tapi anaknya boleh-boleh aja berkesenian. Jadi karena gue merasa manfaat dari tidak diharuskan jadi apa-apa, gue mau praktekan itu ke anak gue juga. Lalu karena gue punya cara pandang bahwa tugas orang tua adalah ngasih pengalaman seluasnya, maka gue juga mau ngasih pengalaman seluasnya ke anak-anak gue. Tugas gue adalah solid secara perekonomian, sehingga gue bisa punya peluang untuk ngasih pilihan tersebut sama anak-anak gue ketika mereka mau. Gue juga tipikal orang tua yang lebih memilih supaya antara anak gue dan gue tuh ada keterbukaan, cukup untuk bikin anak gue cerita apapun, termasuk hal-hal yang biasanya anak lain gak mau cerita. Nah, itu bisa terjadi karena guanya nggak mudah ngamuk sama setiap inisiatif yang diambil oleh anak-anak gue yang berjalan dengan salah. Karena kalau anak gue bikin inisiatif salah dimarahin, takutnya dia nggak inisiatif lagi. Kalau dia bikin salah dimarahin, takutnya dia nggak berani berpendapat hal-hal yang dia khawatirkan salah. Jadi kultur itu dibiarin terbuka, sehingga anak gue bisa cerita apapun. Karena gue tahu gue nggak bisa jagain anak gue. Makanya kan Panji hari ini kan nggak percaya censorship, nggak percaya pemblokiran. Karena buat apa? Percuma gitu, nggak bisa lo kontrol. Mendingan terbuka aja. Dan ini semua aja yang gue praktekkan kepada anak-anak gue. Sisanya gue tetap ada ngelarangnya, tetap ada kayak anak-anak juga nggak bisa main game sesering yang mereka mau, nggak bisa nonton konten YouTube se-ekstrim yang mereka mau. Anak-anak gue tahu kalau misalkan ada gue dan gue dengar ada kata-kata kasar, gue langsung apaan tuh gitu, sorry, mereka langsung ganti. Jadi gue nggak mau ngasih kesan bahwa gue selalu ngasih kebebasan sama anak-anak gue. Ada moderasinya dan rasanya tanggung jawabnya orang tuanya untuk punya kemampuan memoderasi. Itulah kenapa jadi orang tua tuh nggak pernah gampang. Makanya ya ada yang nggak berhasil,
ada yang kayaknya berhasil. Gue bilang kayaknya berhasil karena kita belum lihat anaknya nanti seperti apa gitu. Makanya gue sampai sekarang paling enggan disuruh kasih tips-tips menjadi orang tua. Malas ngasih terlalu banyak konten menjadi orang tua. Karena gue nggak pengen kesannya gue paling tahu gitu. Sekarang sih kelihatannya oke, tapi lu nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Itulah kenapa gue pengen bilang bahwa jangan sampai salah menilai gue gitu. Gue cuman orang tua yang kelihatannya bagus aja. Sejujurnya, benar atau enggak gue sebagai orang tua, baru bisa kelihatan nanti, mungkin 15-20 tahun ke depan gitu. Dari pertanyaan ini gue jadi penasaran sama ini Mas. Pasti kan, ya kayak Mas Panji aja tadi, cara Mas Panji ngedidik anak, itu juga terpengaruh dari cara orang tua Mas Panji ngedidik Mas Panji. Tapi ada juga di tempat lain yang tidak dibekali dengan pengalaman yang sama Mas Panji, sehingga cara dia mendidik anaknya sama seperti cara orang tuanya mendidik dia, yang mana itu bisa berarti terlalu keras, terlalu ada yang terlalu lembut juga gitu. Maksudnya terlalu lembut kan juga nggak baik kan gitu. Apa yang bisa anaknya, ini justru terhadap anaknya, apa yang bisa anaknya atau dia sendiri sebagai orang tua yang bisa diantisipasi gitu. Ya sebenarnya setiap anak kan cuman punya wawasan akan menjadi orang tua dari orang tuanya sendiri. Nah, gue juga ada banyak hal-hal yang buruk dari orang tua gue, tapi nggak gue ambil, yang gue ambil yang baik-baiknya aja. Nah, ketika seorang anak itu dapat jeleknya semua dari orang tua, nggak pernah dapat contoh yang baik, ketika dia punya anak, dia mesti punya kemampuan untuk tahu, kalau gue nggak suka digituin, ya gue nggak usah gituin anak gue. Harusnya. Kalau semua contohnya adalah buruk, ya udah, dan dia sadar itu buruk, ya udah nggak usah diulang. Kalau dia sadar digebugin itu adalah sesuatu yang dia nggak suka, ya jangan gebugin anak. Karena gue tahu nggak semua orang punya orang tua yang ideal gitu. Dan gue juga nggak bisa bilang orang tua gue ideal ya, karena ya tentu ada kurangnya. Cuman gue nggak bilang aja, dan nggak gue ambil keburukannya gitu. Emang selalu balik ke si orang ini, apa yang dia bisa ambil dan apa yang nggak perlu diambil dari orang tuanya, untuk kemudian dia jadiin modal menjadi orang tua untuk anaknya. Kemampuan itu empati kah? Nggak, sebenarnya menurut gue kemampuan untuk menarik logikanya aja. Kan logis, kalau lu nggak suka dipukul pakai ikat pinggang, jangan mukul anak lu pakai ikat pinggang, udah gitu doang aja. Cuman masalahnya, walaupun itu adalah pilihan yang logis, banyak orang yang digebugin sama orang tuanya, itu merasa dalam hatinya kayaknya emang cuman itu jalannya, padahal enggak. Dia nggak suka digituin, tapi dia pikir emang cuman itu jalannya. Akhirnya dia gebugin anaknya. Nggak ada apa-apanya kamu cuma dipukul pakai tangan, dulu ayah dipukul pakai bambu gitu. Tapi kan pertanyaannya kan, ya kan kalau lo tahu itu nggak bagus, kenapa lo ambil gitu. Nah, banyak orang tua emang nggak punya wawasan nggak punya wawasan akan pilihan. Dia cuma tahu itu nggak bagus, tapi nggak ngerasa punya pilihan. Dan mungkin the demon inside him was the demon inside his parents too, karena mungkin itu nurun. Emang harus dari dirinya sendiri. Makanya tidak tepat untuk nyalahin orang tua kita. Emang kontrolnya ada di lu. Semuanya tuh berproses di dalam diri lu. Semuanya tuh salah lu ketika lu jadi orang tua gitu. Gue kan dipukul bokap, gue sih nggak pernah dipukul bokap, tapi bokap gue ngamuknya juga nakutin. Gue nggak kayak gitu kan anak gue. Gue nggak pengen anak gue takut sama gue. Gue takut sama bokap, dan gue nggak pengen anak gue takut sama gue. Padahal bisa aja kan, kalau gue tahu gue nurut sama bokap karena gue ditakut-takutin, sebenarnya bisa aja gue pakai jalan yang sama. Tapi kan gue memproses dulu. Ada kemampuan untuk berpikir secara logis. Ya gue nggak suka sih. Maksudnya hubungan gue dengan bokap tuh bukan hubungan yang gue inginkan dengan anak-anak gue. Dan gue bersyukur nggak kayak gitu. Dulu kalau misalnya bokap gue bilang, Mas Panji, takut gue. Kita semua takut di rumah. Mas Panji, padahal belum tentu dimarahin, kadang-kadang manggil doang. Tapi cara dia teriak tuh nakutin banget.
Gue inget banget tuh rasa takut gue, dan gue ngapain kayak gitu. Oke Mas, lanjut Ya. berarti. Ya. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau kita udah dapat kerjaan, udah diberi tanggung jawab, tapi sebenarnya kita nggak nyaman dan merasa tidak berkembang? Kalau gue, tapi sekali lagi ya, gue ngomong sudut pandangnya ideal karena gue nggak di situ. Tapi kalau gue sih usul ngomong sama atasannya. Terus ntar ada yang bilang, tapi gue kalau ngomong ntar dimarahin, ya berarti keluar. Tapi gue keluar nggak ada pekerjaan, ya berarti cari dulu. Tapi gue cari nggak nemu-nemu. Dan ada juga tapi gajinya nggak lebih gede. Ya udah bertahan. Ya tapi gue nggak nyaman. Ya mau yang mana lu nggak jelas banget jadi manusia. Nah itu yang gue gambarin. Itu banyak banget terjadi di dunia kerja Indonesia. Gue yakin nih yang nonton akan bilang, iya bener banyak. Banyak banget yang kayak gitu. Orang tuh cuma nggak mau ngambil konsekuensi dari pilihannya aja. Dia pikir semua pilihan terbaik pasti ideal dan sempurna. Nggak kayak gitu. Lu ngambil keputusan bukan karena dia sempurna. Lu ngambil keputusan karena itu keputusan yang paling tepat saat itu untuk lu. Nggak ada keputusan benar, ada keputusan yang paling tepat saat itu. Sisanya pakai konsekuensi. Kalau lu nggak nyaman dikasih tanggung jawab tersebut, lu ngomong. Kalau bos lu bisa terima, selesai masalah. Lu bisa dapat tanggung jawab lain. Bos lu nggak bisa terima, bos lu bilang, coba dulu. Mau gue paksa, mau gue push, mau gue mentor. Lu ambil keputusan. Oke atau nggak? Lu bilang, oke deh kalau gitu gue kasih waktu. 6 bulan lu kasih waktu. 6 bulan ternyata bener kata bos lu, yaudah lanjutin. 6 bulan ternyata bos lu salah, ngomong lagi. Kalau ternyata bos lu masih ngotot, yaudah lu pindah. Kalau lu mau pindah, berarti mesti nyari tempat lain. Kalau nyari tempat lain gaji lebih kecil, lu harus bikin kesimpulan. Gaji lebih kecil tapi tempatnya mungkin lebih enak. Atau gue bisa explore hal-hal lain. Ya, bikin pertimbangan sendiri. Intinya nggak ada keputusan yang paling sempurna. Semua orang di dunia itu ngambil keputusan bukan karena dia keputusan sempurna. Karena itu keputusan yang terbaik saat itu. Pilihan yang terbaik. Gitu. Thank you Mas Manjit. Berikutnya, dia cuma nulis gini. Pandangan buat work-life balance. Gue nggak mau jawab karena udah terlalu sering gue jawab. Dan gue rasa orang itu bukan nanya karena dia pengen tahu. Orang itu nanya karena dia pengen gue ngasih tahu yang lain. Yang berarti dia punya agenda. Nah gue di sini bukan untuk agenda orang lain. Jawaban udah pernah gue kasih tahu di video gue sendiri soal 0044. Di video media visit gue ke Radit, ke Putri Tanjung, ke Ruby, ke Yasa Singgi. Terlalu banyak tempat gue bercerita soal pendapat gue soal work-life balance. Jadi, pegang omongan gue baik-baik. Malu bertanya memang benar sesat di jalan, tapi kebanyakan nanya miskin kemandirian. Berikutnya ini sepertinya dari tentara karena dia pakai izin. Mas, izin, asik. Izin teruntuk anak muda dalam kurung 25-30 tahun lah. Agar bisa menjadi otentik dengan cara mereka. Untuk menjadi otentik, maksudnya secara untuk yang nggak gitu paham ya, biasanya tuh ketika ada orang bilang gimana caranya otentik tuh berarti menjadi dirinya sendiri, menjadi khas, memiliki kekhasan. Nah, sebenarnya untuk mencari tahu dia seperti apa yang merupakan kekhasan dia, itu tuh emang harus melewati sejumlah tempaan, melewati sejumlah pengalaman. Orang susah sekali untuk tahu dia tuh seperti apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka kalau nggak terlalu banyak pengalaman dalam hidupnya untuk membantu dia menentukan. Gue selalu pakai analogi sederhana. Kalau gue tanya makanan favorit lo apa, terus lu jawab nasi goreng, tapi yang lu pernah makan cuma nasi goreng, itu mah nggak bisa dibilang favorit. Itu emang yang lu tahu gitu. Bahkan ketika lu cuma makan nasi goreng, bakso sama sate pun, kayaknya ngomong nasi goreng juga nggak pas gitu sebagai makanan favorit karena begitu banyak makanan yang mesti lu coba. Nanti dari pengalaman-pengalaman yang kita ambil, sebenarnya walaupun kita nggak cari, tapi yang akan jadi manfaat adalah ketika kita terdesak sama hal yang sifatnya prinsipil. Disitulah kemudian kita tahu ternyata apa yang gue mau dan apa yang gue nggak mau.
Kalau lagi terdesak, nanti lo akan ketahuan pilihan apa yang prinsipil gitu. Nggak, pokoknya gue nggak mau ini. Udah terdesak aja lo masih nggak mau, berarti lo tahu prinsip-prinsip hidup lo seperti apa. Tanpa desakan itu bisa aja lo tahu, tapi pembuktiannya nggak ada. Pembuktian bahwa emang itu prinsip gitu. Karena nggak pernah didesak. Pembuktiannya terjadi ketika lagi terdesak gitu. Nah, jadi untuk punya kekhasan, untuk menjadi otentik, dia harus tahu dia siapa. Dan untuk tahu dia siapa, dia harus punya pengalaman yang kaya. Jadi, silahkan cari pengalaman seluasnya. Ambil kesempatan apapun yang ada. Kalau lu nggak suka, nggak usah lu ambil. Tapi kalau lu bilang, gue nggak tahu gue akan suka atau nggak, cobain aja dulu. Siapa tahu dia akan ngebuka hal-hal baru. Kalau misalkan lu bilang, ya mungkin gue mau tapi gue males sih. Paksa diri lu. Kalau emang mencari keotentikan adalah sesuatu yang mendesak. Kalau itu mendesak, kalau nggak mendesak ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau emang lu pengen buru-buru menuju pengenalan karakter, pengen buru-buru menuju mengenali diri sendiri, mengenali apa yang otentik dari kita, ya berarti pengalaman itu harus diambil secepatnya, sebanyaknya, sedini mungkin. Gitu. Berikutnya Mas ya. Ya. Cara Mas Panji menemukan ide kreatif secara berkala. Dengan melatih diri untuk menjadi kreatif. Kreatif itu dilatih loh, nggak tiba-tiba. Kreatif itu kan kemampuan untuk mencipta, to create gitu. Create tapi ada sufiks if-nya gitu, menjadi kata sifat yang senang berkreasi gitu. Nah, untuk bisa berkreasi ada beberapa aspek yang mesti dilatih. Masalah memancing inspirasi, karena sebenarnya inspirasinya itu ada di sekitar kita, cuman kita mesti ngelatih untuk bisa nangkep itu. Karena nggak semuanya bisa nangkep inspirasi dari hal-hal sekitar kita. Sementara gue juga terlatih untuk mengambil inspirasi tersebut. Dari mana? Dari 10 tahun siaran. Siaran kerjanya ngomong mulu 4 jam per hari, selama 5 hari seminggu. Berarti 20 hari sebulan. Jadi kan mau nggak mau, gue terlatih sekali untuk ngelihat apa yang di depan mata gue, kemudian gue tarik sebagai sesuatu yang jadi inspirasi sebuah karya. Tapi itu baru satu aspek, baru ngelihat sesuatu, melatih diri lu untuk ngelihat sesuatu dan narik sesuatu dari situ. Nanti ada lagi yang mesti dilatih, keberanian untuk membuat walaupun mungkin jelek. Gue bisa seperti ini karena gue nggak pernah dihalangi sama takut jelek, takut gagal, nggak pernah. Dan itu juga terlatih. Di mana dilatihnya? Waktu gue di kuliah. Di kuliah itu endorsement terbesar adalah untuk mencipta. Bikin aja dulu. Nggak ada barang yang aneh gitu. Nggak ada yang aneh. Ini seni rupa semua juga aneh gitu di sini. Udah bikin aja dulu. Nah, lalu nggak cukup untuk melatih diri lo untuk bisa nangkap inspirasi. Nggak cukup diri lo untuk melatih kemampuan untuk mau bikin. Lo butuh ngelatih diri lo untuk bisa bikin. Karena dari mau bikin ada satu tembok, bisa bikin adalah tembok yang lain. Nah, ada lagi yang mesti dilatih gitu. Lu mau bikin lukisan, jangan lukisan deh. Lu mau bikin patung, tapi lu nggak tahu caranya bikin, ya kan nggak jadi juga tuh bikin. Nah, berarti untuk menjadi kreatif, lu mesti melatih diri lu dalam beberapa aspek. Kemampuan lu untuk menangkap inspirasi, kemampuan lu untuk mau memulai, kemampuan lu untuk bisa mengerjakan, itu tuh semuanya tuh mesti dilatih. Jadi jangan berpikir bahwa si Panji ini kayaknya dilahirkan ya kayak gini ya. Enggak. Semuanya lewat proses. Dan kalau lu pengen kreatif, ya mesti ngelatih diri lu. Kalau si Yoris Sebastian bilang salah satu caranya dia melatih untuk menjadi kreatif adalah dengan melatih dirinya punya cara pikir yang berbeda. Gimana cara dia ngelatih dirinya punya cara pikir yang berbeda? Dia mengganti kebiasaannya dia. Kalau dia biasa pakai jam di tangan kanan, dia ganti ke tangan kiri. Dari ganti jam tangan aja, banyak kebiasaan dia jadi berubah. Karena dia biasa pakai tangan kanan, dia megang tas di tangan kiri. Sekarang jamnya di tangan kiri, susah untuk dia megang tas sambil dia ngelihat jam. Akhirnya dia ganti kebiasaan di tangan kanan. Ketika dia ganti kebiasaan tangan kanan, ada hal-hal yang kemudian juga dirasa mesti beradaptasi. Kayak misalnya karena tadinya kanan nggak pernah ada barang, kanannya lebih luas untuk bermanuver. Tapi sekarang karena tasnya di kanan, karena jamnya di kiri, dia jadi nggak bisa
manuver seperti biasanya. Nah, mengganti kebiasaan tuh mengubah kita punya cara pikir yang baru, wawasan yang baru. Biasanya lu ke kantor dari A ke B, dari rumah ke kantor lu di titik B, pakai satu rute, suatu hari ganti aja rutenya, berangkat lebih dini. Lihat apa yang lu dapat dari mengubah kebiasaan tersebut. Jadi semuanya dilatih, semuanya berproses, semuanya nggak tiba-tiba. Gitu. Create to adapt, asik. Nggak nyambung sih sebenarnya. Lanjut ya, Mas. Ya. Mas, saya harus kejar mimpi saya atau jalani aja yang udah saya dapat sekarang berbeda dengan mimpi? Dua-duanya bisa, tergantung mana yang lo mau. Orang tuh suka nanya pertanyaan yang sebenarnya cuma dia yang bisa jawab. Itu sering tuh, gue sering tuh di setiap kampus. Kemungkinan besar karena dia nggak mau ngambil resikonya, nggak mau tanggung jawab sama pilihan yang diambil. Jadi dia bebankan tanggung jawab itu ke orang lain. Coba kita baca ulang pertanyaan tersebut. Dia bilang, gue harus ngejar mana? Menjalankan cita-cita gue atau ngerjain apa yang lagi gue miliki sekarang walaupun bukan cita-cita? Lah dua-duanya bisa. Mana yang lu mau? Lu mau ngejar cita-cita? Ya udah ambil cita-citanya, tinggalin yang sekarang. Lu mau ngambil yang sekarang walaupun bukan cita-cita lu? Ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang ngelarang. Beneran deh, banyak orang tuh pikir dia bisa menemukan jawaban hidupnya dari orang lain. Jangan lu lempar tanggung jawab itu tanggung jawab lu. Kalau lu lempar ke gue dan gue jawab, terus nanti gue salah, lu nyalahin gue. Semua salah lu. Semuanya ada konsekuensinya. Apapun yang lu ambil ada konsekuensinya. Lu mau ngambil passion lu, penghasilan lu berkurang. Emang itu konsekuensinya. Lu mau ngambil kerjaan sekarang, tapi lu gak bahagia. Emang itu konsekuensinya. Ya lu yang pilih. Gak ada pilihan ideal. Adanya pilihan yang tepat untuk saat ini. Orang tuh dihalangi keputusan hidupnya, dihalangi sama ketakutan, dihalangi sama keinginan untuk dapat keputusan yang sempurna. Aduh, nggak ada itu. Pada momen lu berhenti berpikir bahwa ada keputusan sempurna, lu akan lebih bebas karena lu nggak nunggu kesempurnaan itu. Bagus. Sebenarnya mayoritas orang Indonesia gitu gak sih, Mas? Orang di dunia. Di dunia ya, nggak di Indonesia doang ya? Iya, kan gue suka nonton Gary V. Gary V juga sering ketemu sama orang kayak gitu. Gue juga sambil nonton suka gemes sendiri. Gue pernah cerita kayaknya yang gue ngelihat ada Gary V keluar dari conference, terus ada orang bilang, Gary V, saya sengaja nih ngambil security acara ini karena saya pengen ketemu sama Anda, pengen nanya langsung. Saya pernah membayangkan diri saya akan masuk Forbes atau Forbes list. Orang tersukses, 30 orang tersukses sebelum umur 30. Tapi saya malas banget keluar dari tempat tidur. Saya mesti gimana ya? Dalam hati kata pengen gue keplak nih orang. Goblok banget sih ini orang. Itu semua orang yang ada di list 30 orang tersukses sebelum umur 30. Itu ya kerja keras. Jadi orang itu tahu apa yang dia mau. Nggak mau ngambil jalan susahnya aja. Nggak mau kerja kerasnya aja. Sama kayak orang itu bingung, tadi barusan dia nanya. Dia bingung. Cuman sebenarnya jawabannya dari tangan dia. Dia cuma nggak mau ngambil pil pahitnya aja. Kan nggak semua makanan itu ketika lu beli makanan ya, nggak setiap kali lu beli makanan kan pasti enak, kan pasti ada juga yang nggak enak ya, tapi ya nggak apa-apa. Bukan berarti kemudian lu berhenti beli makanan di seterusnya. Inilah kenapa gue tuh sebenarnya khawatir kalau gue lama-lama jadi fake guru gitu. Karena orang banyak menitipkan hidupnya sama orang-orang yang dia temuin di internet, seakan-akan solusi hidupnya ada di internet. Nggak ada. Makanya gue nggak suka disebut motivator. Dalam beberapa, ini lebih ke pandangan Mas Panji nih. Dalam beberapa tahun ke depan, mana yang lebih menjamin? Bekerja atau berkarya? Dua-duanya terjamin. Siapapun ini, gue mau ngomel-ngomel nih sama lo. Yang lebih
menjamin itu bukan pilihan bekerja atau berkaryanya, tapi kerja keras yang lu bersedia untuk berikan. Lu pikir kalau lu ngambil kerja keras, lu ngambil kerja, abis itu selamat hidup lu udah selesai deh. Lebih terjamin kata Panji. Atau lu bilang, oh kalau gua ngambil karya, selesai nih, lebih terjamin. Nggak ada. Mau lu kerja atau mau berkarya, yang ngasih jaminan adalah kerja keras lu, adalah kedisiplinan lu, adalah keberanian lu untuk ngambil keputusan-keputusan susah, adalah kesediaan lu untuk persisten, untuk konsisten, untuk mau ngelakuin sesuatu yang sebenarnya lu nggak mau lakukan, tapi lu harus lakukan, karena itu datang dalam paketnya. Kalau lu mau kerja keras dan mau menumbuhkan diri lu lebih baik dari sebelumnya, punya growth mindset, nggak cepat nyaman, nggak cepat puas dengan apa yang lu punya sekarang, itu adalah yang menjamin lu untuk mendapatkan apapun yang lu inginkan, yang terjamin itu. Karena dua-duanya bisa terjamin. Misalkan lu bilang, nggak, maksud gua gini loh Mas Panji, kalau kerja kan lebih menjamin gitu, lebih terjamin daripada bisnis yang fluktuatif. Lah kata siapa? Lu bisa dipecat kapanpun. Siapa bilang sih kerja lebih terjamin, lebih aman? Enggak, lu bisa dipecat kapanpun. Gue pernah cerita sebelumnya dan gue akan cerita lagi. Si Jim Carrey cerita bahwa bapaknya itu adalah akuntan kalau gue nggak salah. Padahal dia bilang bapaknya itu lucu. Bapaknya juga bisa kalau mau jadi pelawak. Tapi bapaknya Jim Carrey itu nggak mau jadi pelawak. Dia memutuskan untuk ngambil yang aman, jadi akuntan. Lalu suatu hari bokapnya dipecat karena waktu itu ekonomi lagi kolaps. Dan bokap gue patah hati karena ternyata lu bisa dipecat ketika lagi ngejalanin sesuatu yang lu gak suka. Jadi lebih baik ambil risiko untuk ngejalanin sesuatu yang lu suka. Sama-sama ada risikonya. Nah jadi pertanyaannya adalah, lu maunya yang mana? Yang lu suka yang mana? Ya udah ambil. Habis itu lu isi dengan kerja keras. Karena dua-duanya gak ada jaminan. Di saat yang sama, dua-duanya juga bisa menjamin. Tergantung mana yang kerja kerasnya lu rasa lebih mau lu ambil gitu. Karena gue pernah bilang, ambillah pekerjaan yang capeknya bikin lu bahagia. Kalau lu capeknya ngomel, entar dulu, capek banget nih gue nih gitu. Itu kayaknya bukan kerjaan lu. Tapi kalau misalnya lu ketemu kerjaan, sudah gitu kerjaan lu capeknya bikin, anjing ini masih oke, gue semangat ngerjainnya. Itu mungkin pilihan karir untuk lu. Carilah pekerjaan yang capeknya bikin lu bahagia. Tapi yang bikin gue kesal adalah, pertanyaan itu tolol sebenarnya. Berkarya atau bekerja yang lebih menjamin. Kesannya yang dipilih bidangnya untuk ngasih selalu faktor lain. Nggak pernah diri sendiri, selalu faktor lain. Bekerja atau berkarya, selalu faktor lain. Dia selalu dia. Sukses gagalnya lu ada di dia, ada di lu, di diri sendiri. Jangan salahin lu ngambil kerja, jangan salahin lu ngambil karya, jangan salahin lu punya bos bagus, jangan salahin industri lu lagi tenggelam, semua salah lu. Semua salah lu. Ya, oke. Kita lanjut. Sekarang kan Mas Panji lagi COVID nih. Sekarang sih enggak nih. Sekarang kita lagi syuting sih udah enggak. Cuma waktu dia nanya, Mas Panji lagi COVID. Ya. Amit-amit ini mah, kata dia. Gimana jadinya kalau nanti pas show turnya Mas Panjinya positif? Ya ditunda. Udah pasti itu. Nggak susah itu mah. Emang mereka berharap jawabannya apa? Gue ngelanjut, kan gila. Ya udah pasti ditunda. Ditunda sampai memungkinkan. Paling ganti jadwal, ganti tanggal. Nothing new. Guanya nggak COVID aja, tanggal udah berubah berkali-kali. Gimana kalau COVID lagi? Apalagi ketika COVID, karena kondisinya langsung ke guanya direct gitu. Pasti ditunda. Itu aja membuat itu membuat lu berpikir nggak sih, Bor, kenapa yang kayak gini ditanyain? Lu kayak gitu nggak, Bor? Enggak sih. Emang ada pilihan apa selain diundur? Gue sih barusan mencerna, mungkin maksud dia, harapan dia Mas Panji akan bilang, mungkin akan gue jalanin karena gue muak mengundur-undur gitu. Tapi dengan protokol gue sendiri yang ketat, mungkin. Enggak, tapi lu sendiri tahu itu nggak mungkin kan? Iya dong, karena pasti lebih repot gitu dan pasti diundur gitu. Ya, kalau orang itu pakai otaknya sedikit, dia tahu bahwa gua ini ketat banget protokolnya komodo menoi.
Ya masa kalau misalkannya guanya yang COVID? Lah, orang udah vaksin, udah ada PCR, udah antigen aja masih gue suruh masker, kapasitas masih gue setengahin kan. Kalau gue aja kayak gitu sama orang-orang yang hasil PCR-nya sebenarnya negatif, apalagi kalau gue nya positif kan nggak masuk akal. Tolol pertanyaannya. Tolol lu. Lu berharap jawaban apa sih? Masa lu berharap jawaban gue positif terus tetap ngejalanin acara? Tolol banget. Habis pikir gue. Mas Panji, gimana sih caranya numbuhin rasa percaya diri untuk bikin vlog di tempat umum? Ya, gue tahu itu rasanya gini. Itu pertama-tama tuh rasanya aneh sekali. Tapi setelah lama-lama gue jalanin, gue baru sadar bahwa orang ternyata nggak peduli. Itu kayaknya kita sendiri yang rada-rada self-absorbent ya. Kita pikir semua orang peduli sama apa yang kita lakuin. Enggak loh sejujurnya. Gue berapa kali tuh bikin bikin konten YouTube ya pakai handphone gue di pinggir jalan, dan ini gue loh nggak pakai masker, ini gue di pinggir jalan, terus kayak gitu di apa tuh namanya, di nama terowongannya apa ya yang deket halte terminal MRT apa namanya, Dukuh Atas tuh, terowongan apa ya namanya, Kendal ya, yang baru ya? Iya, gue lupa deh. Tapi itu juga orang nggak terlalu peduli, orang cuma lihat, oh si Panji udah mondar-mandir aja gitu. Sama kayak orang pernah nanya gini, Mas Panji kok mau naik Transjakarta sih? Emang nggak takut risih diliatin orang? Emang nggak takut selalu diajak foto? Emang nggak takut repot? Kata gue, orang mah nggak peduli. Beneran deh, di Jakarta orang mah nggak terlalu peduli. Dari 100% hari gue naik Transjakarta, sedikit sekali orang yang pada akhirnya ngajak foto. Maksudnya nggak sebanding lah sama jumlah orangnya. Lebih sering tuh orang ngeliat, oh ya udah gitu. Udah. Orang masih sibuk sama urusannya masing-masing. Jadi kalau misalnya mau bikin konten vlog, pertama-tama, it's not all about you. Jadi nggak usah berpikir, oh nanti gue ganggu. Orang juga nggak peduli sama lu sih, satu. Yang kedua, lu juga mesti sadar tempat, lu mesti ngukur. Ini kira-kira oke nggak nih untuk gue bikin konten YouTube? Ya kan gue juga nggak, misalnya ke sebuah restoran yang isinya orang-orang yang lagi pengen makan yang hikmat sama keluarganya di sebuah tempat yang fancy gitu. Gue kan juga nggak teriak, apa kabar, gue lagi kayak gini-gini. Gue juga nggak kayak gitu. YouTuber lain mungkin kayak gitu, tapi gue lihat-lihat tempat. Jadi pertama ya lu lihat-lihat tempat juga. Yang kedua, lama-lama setelah lu jalanin, orang nggak terlalu peduli amat juga gitu. Udah terbiasa. Kalau lu ke New York aja, hampir nggak mungkin. Ini lu jalan di New York, hampir nggak mungkin lu nggak ketemu orang lagi ngerjain konten hari itu. Pasti ada aja. Kadang-kadang sehari ketemu 3, ketemu 4, ada aja orang lagi jalan di nyebrang pakai megang handphone, ada yang lagi diikutin kamera. Dan tadinya gue pikir itu sesuatu yang ini New York doang. Di Jakarta juga kayak gitu. Seminim-minimnya orang masih pada kayak bikin foto selfie, instastory di pinggir jalan kayak gitu-gitu. Malah sekarang yang sering lu lihat adalah lu akan sering lihat di banyak pelosok Jakarta anak-anak muda dandan dengan temen-temennya pada foto-foto atau bikin video TikTok. Coba lu lihat deh, sepanjang Sudirman sore. Coba lihat deh. Kan sering kan? Udah nggak peduli, udah biasa. Jadi udah nggak ada yang peduli sama lu juga. Jadi udah bikin aja. Emang awalnya terasa aneh, tapi lama-lama juga terbiasa. Halo Mas Panji, kalau syutingnya Weekly Vlog 0044 biasanya pakai kamera atau pakai handphone? Kenapa dia bisa nggak tahu ya? Karena nggak pernah kelihatan bocor kameranya ya? Bisa jadi, atau mungkin karena Mas Panji selalu bilang konten gue selalu pakai handphone, mungkin. Padahal kan gue selalu bilang juga bahwa cuman 0044 doang nih yang gue pakai kamera. Kan gue selalu ngomong ya? Iya. Ya jawabannya adalah atau mungkin dia curiga karena sering kali yang gue bikin pakai handphone orang pikir pakai kamera proper. Sering kayak gitu.
Jadi waktu itu gue pernah lagi ngerekam sesuatu, terus ngadep ke kaca, terus kelihatan pakai handphone, terus di kolom komentar, loh itu handphone ternyata dari tadi gitu. Si Daniel Mananta aja waktu kita kesana, dia sampai nanya, dari kemarin tuh yang wawancara student pakai ini. Wow, bagus ya gitu. Jadi mungkin juga karena itu. Jawabannya adalah iya. Pakai kamera apa, Bor? Sony Alpha 7C. Sony Alpha 7C. Kameranya yang nggak tahu kenapa kalau dibawa kemana-mana orang bilang, wow, Alpha 7C dipakai untuk vlog gitu. Emang biasanya dipakai untuk apa, Bor? Nggak, orang-orang kagetnya karena yang dipakai adalah Alpha 7C-nya. Kenapa tuh emang Alpha 7C-nya? Karena baru dan teknologi terbarunya Sony aja yang dipakai di sini. Speknya tinggi. Speknya tinggi dan ada fitur unlimited recording. Yang biasanya di kamera Sony yang lain kan tiap 20 menit atau 30 menit Mati. Ya. Kita bisa record sampai kiamat kalau baterainya kuat. Oke. Terjawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Ya. Apa saran yang bisa Mas Panji berikan untuk penulis pemula? Terima kasih. Nulis terus dan rilis terus. Karena lu nggak akan tahu tulisan lu tuh dipahami sama orang atau enggak kalau lu nggak biarkan orang untuk membaca. Dan tentu lu bisa ngasih ke 1-2 orang. Tapi akan lebih baik lagi kalau 100 orang yang baca, lebih baik lagi kalau 1000 orang yang baca. Jadi terus menulis, terus ngerilis, kemudian terus nulis lagi. Terus aja. Sampai lama-lama terasa. Karena biasanya kesalahan paling awal seorang penulis adalah dia nulis dengan gaya dia ngobrol, dengan gaya dia bicara. Dan gaya bicara itu tidak bisa dibaca sama orang karena nggak ada nadanya. Jadi biasanya kendala awal tuh orang tidak mengerti apa yang kita tulis. Kalaupun mengerti, orang nggak nangkap emosi yang ingin kita tangkap dari tulisan tersebut. Dan itu butuh waktu. Dengan cara ditulis terus, dirilis lagi. Ditulis lagi, dirilis lagi. Begitu terus. Tapi gue juga lumayan sering merhatiin tulisan Mas Panji, entah itu di caption atau di panji.com. Itu mayoritas, kebanyakan ya, nggak semua. Mas Panji tuh nulis gaya bicaranya Mas Panji. Iya, tapi kebetulan sedemikian rupa bisa dipahami. Tapi lu bisa ngebayangin kalau misalnya yang nulis adalah orang dengan dialek suku tertentu. Orang yang datang dari misalnya Jambi, ketika nulis dengan dialeknya dia, di tulisan nggak kebaca pasti. Maksudnya kita nggak ngerti maksudnya apa ya. Orang Padang aja kalau misalkan nulis bahasa Indonesia tapi dengan dialeknya dia, kita kadang-kadang suka bingung. Maksudnya apa sih gitu. Nah kebetulan gua kan emang di Jakarta ya, jadi gua berbahasa Indonesia secara umum. Dan tutur gua udah cukup jelas. Orang kan sering gitu ya. Gua kalau baca tulisannya Panji kayak ada suaranya. Tapi itu karena Panji di atas panggung dan Panji penulis tuh udah nemu caranya untuk berkomunikasi secara efisien dan efektif gitu. Dan itu butuh waktu. Coba lu baca tulisan gua di panji.com tapi tahun 2007. Pasti bingung bacanya. Ya, dan tentunya faktor teknis kayak penulisan tanda baca itu juga ngaruh sih, Mas. Ya nggak sih? Betul. Itu yang juga sering lupa orang. Nggak ada komanya, di mana seharusnya ada koma. Nggak ada titiknya kadang-kadang. Gitu-gitu. Lanjut. Maksud dari disiplin itu bukan mengekang, tapi justru membebaskan itu apa sih? Oke, ini sebenarnya udah gue jelasin, tapi mungkin tidak sesering yang gue inginkan juga. Kalau kita disiplin latihan piano waktu kita kecil, dewasa, kita bebas mengubah lagu apapun. Kalau gue dulu disiplin ngaji waktu gue kecil, waktu dewasa gue bisa ngaji sebebas mungkin. Intinya adalah dibutuhkan kedisiplinan untuk kita bisa mencapai sebuah kebebasan. Kalau kita punya kedisiplinan untuk nabung, kedisiplinan untuk berinvestasi, kita punya kebebasan finansial di kemudian hari. Kita disiplin belajar, kita bisa punya kebebasan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolahan. Intinya, disiplin itu nggak mengekang. Sebaliknya justru, kalau lu pengen bebas merdeka ngelakuin sesuatu, ada kedisiplinan yang mesti lu miliki sebelumnya. Gue bisa punya kebebasan untuk membiayai penghidupan gue dari stand up comedy karena gue disiplin sekali. Gue bahkan masih bisa berargumen gue salah satu komika paling disiplin di Indonesia. Gue masih belum nemu selain Andri Sakti stand up comedian yang lain yang nulis materi stand up setiap hari.
Andri Sakti malah lebih ekstrim. Setiap hari harus ada punchline-nya. Kalau gue setiap hari kadang-kadang punchline doang, kadang-kadang setup doang. Tapi gue disiplin untuk nulis, biar punya modal. Nah, disiplin itu justru membebaskan lo untuk bisa ngelakuin sesuatu. Lo harus disiplin dulu ngelakuin apa, untuk kemudian lo bebas melakukan sesuatu yang lain. Itu. Pertanyaan berikutnya, Mas Panji, adik saya lebih sukses daripada saya. Keluarga juga lebih mensupport adiknya. Jadi saya nggak ada semangat ngapa-ngapain. What should I do? Apakah Anda tidak sadar bahwa kalau Anda tidak semangat ngapa-ngapain, Anda akan selamanya tidak lebih sukses dari adik Anda? Solusi Anda itu tidak menolong Anda sendiri. Adik saya dianggap sukses, saya enggak, saya jadi malas ngapa-ngapain. Pantesan lu nggak sukses, anjing. Aneh-aneh aja jadi orang. Ya lu maunya apa? Lu maunya mereka berhenti ngebandingin? Ya udah nggak apa-apa. Lu nggak harus sukses adik lu. Ya lu jalanin apa yang lu pengen. Tapi kalau misalnya lu bilang lu jadi malas ngapa-ngapain, ya disitulah letak ketidaksuksesan Anda. Lagi-lagi, terdengar seperti Anda ingin mencoba untuk menyalahkan orang lain. Sebenarnya salahnya di Anda sendiri. Kalau mau diputar balik keadaannya, saya kesel orang-orang pada ngomongin adik saya lebih sukses daripada saya. Saya jadi semangat ingin membuktikan mereka salah. Nah, itu akan membuktikan mereka salah. Itu bisa tuh. Tapi kalau misalnya jawabannya saya jadi malas ngapa-ngapain, ya udah, berarti gua berasumsi lu udah berdamai digituin. Karena kalau misalnya lu nggak berdamai digituin, ya harus ngelakuin sesuatu. Karena lu bisa aja jawab kayak gini, tapi ini bukan jawabannya lu nih. Lu bisa aja jawab gini. Orang-orang, adik gue lebih sukses daripada gue. Dan orang-orang selalu bilang adik gue lebih sukses daripada gue. Tapi gue nggak peduli. Gue nggak butuh sukses adik gue. Gue tahu apa yang bikin gue bahagia dan itu gue jalanin. Udah cukup. Udah kan itu kan? Coba lu lihat. Russell Peters, adik dan kakaknya juga nggak sukses dia. Coba lu lihat Pak Jokowi, adik dan kakaknya juga bukan presiden. Emang lu nggak harus sukses, lu hanya butuh untuk bahagia. Jadi ya, kalau menurut gue, kalau lu mau malas ngapa-ngapain, ya udah. Kalau misalnya lu bilang, ya jangan dong mas, saya dikasih inspirasi dong, biar saya bisa jadi semangat ngapa-ngapain. Nih gue kasih tahu. Kalau lu sebenarnya harus naik, gua kasih tangga dan lu nggak mau naik, nggak akan naik. Walaupun gua kasih tangganya. Kalau gua bilang baik-baik, silakan naik kalau mau sukses. Udah gua kasih tangga, udah gua kasih tahu. Kalau lu nggak mau naik, lu nggak akan naik. Kalau gua main, gimana sih lu? Naik dong, itu gua kasih tangga. Kalau lu nggak mau naik, lu nggak akan naik. Harus datang dari diri lu sendiri. Gua kasih duit di atas, tuh ada duit tuh di atas tuh naik tuh. Kalau lu malas, nggak akan naik lu. Jadi dunia bisa ngasih lu banyak hal, tapi yang membuat lu gerak adalah diri lu sendiri. Jadi menurut gua, sebenarnya berhenti nyari jawaban dari orang lain. Sesuatu yang udah gue bilang dari tadi tuh. Berhenti nyari jawaban dari orang lain. Udah ada di lu sebenarnya. Lu aja nggak mau ngambil karena lu antara takut, males, nggak mau terima konsekuensinya. Jadi gue sih nggak mau ngasih tahu lu apa-apa. Gue cuma mau bilang bahwa kalau lu malas ngapa-ngapain, selamanya yang lu keluhkan akan terjadi. Satu-satunya peluang untuk mengganti itu ada dengan melakukan sesuatu.